Tunggu dulu, sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Pertempuran dimulai ketika Shibai berhasil mengaktifkan gravitasi di seluruh area. Kekuatan itu begitu besar sehingga hampir semua shinobi tidak mampu bergerak, tubuh mereka tertekan hingga hanya bisa tergeletak di tanah. Seakan-akan ada benda berat yang menghimpit mereka. Di tengah situasi itu, Madara menjadi perhatian utama. Ia adalah satu-satunya shinobi yang masih bisa berdiri tegak meski kekuatan gravitasi menyebar ke seluruh tempat. Hashirama, yang sejak lama menjadi rival Madara, terkejut melihatnya tetap berdiri dengan kokoh. Ia tidak menyangka Madara mampu bertahan melawan tekanan sekuat itu. Madara kemudian mengaktifkan kembali kekuatan Rinnegan, sama seperti saat ia melawan Dewa Otsutsuki sebelum memakan buah cakra. Melihat hal itu, Orochimaru yang terhimpit di tanah berkata dengan suara lemah, "Madara, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah kau bisa tetap berdiri karena mata itu? Bukankah Rinnegan yang kau miliki berasal dari Otsutsuki?" Madara menatapnya sebentar lalu menjawab tenang. "Ya, benar. Rinnegan ini membuatku bisa menahan efek gravitasi. Tapi bukan hanya aku, akan ada seseorang yang segera muncul untuk membantu." Belum lama Madara selesai berbicara, Bunshin Boruto tiba-tiba muncul di sampingnya. Ia sudah berada dalam wujud Sage Mode dan kekuatan buah cakra. Para shinobi yang lain hanya bisa menatap dengan bingung. Might Guy, yang juga tidak bisa bergerak karena gravitasi, terdiam melihat Madara dan Boruto mampu berdiri seolah tidak terpengaruh apapun. Ternyata Boruto kebal karena ia mendapatkan kekuatan dari Momoshiki untuk melawan gravitasi Shibai. Situasi semakin mencekam ketika cuaca berubah buruk, membuat medan pertempuran terasa lebih menegangkan. Shibai menatap Madara dan Boruto dengan senyum penuh semangat. Ia berkata, "Madara, Boruto, kalian berdua memang selalu berbeda dari yang lain. Aku akui, kalian adalah shinobi yang kuat. Kali ini, aku tidak akan meremehkan kalian." Shibai lalu memperkuat gravitasinya hingga tekanannya semakin dahsyat. Semua shinobi benar-benar tidak bisa bergerak. Namun, Madara dan Boruto masih berdiri menghadapi Shibai. Pertarungan serius pun dimulai. Shibai menyilangkan tangannya dan memunculkan pola hitam yang kemudian berubah menjadi Kuroki Jushinki. Ia menebaskannya ke arah Madara dan Boruto. Boruto dengan cepat menangkap besi hitam itu hanya dengan tangan kosong, membuat Shibai terkejut. Tanpa ragu, Boruto melemparkan kembali serangan itu ke arah Shibai. Shibai melompat untuk menghindar, tetapi Madara sudah menyerang dari bawah tanah dengan Rikudo Inton Raiha. Serangan itu segera ditahan Shibai menggunakan Gudo Udama. Dari sisi lain, Boruto melemparkan pedang Kusanagi ke arah Madara. Madara menangkapnya dan langsung mengisi pedang itu dengan elemen ranton. Ia lalu melemparkannya ke arah lain, membuat pedang itu melayang di udara. Shibai mulai kebingungan dengan strategi mereka. Ia mengaktifkan Senrigan, berharap bisa mempengaruhi Madara agar berdiri di pihaknya. Namun, ilusi dari Senrigan tidak mempan karena Rinnegan Madara secara otomatis menolaknya. Kesal, Shibai mencoba mencengkeram Madara, tetapi Boruto dengan cepat mengambil alih. Ia melemparkan kembali Kusanagi ke arah Shibai, lalu berteleportasi menggunakan Hiraishin no Jutsu. Dalam sekejap, Boruto muncul di depan Shibai, menusukkan kunai ke telapak tangannya hingga menghancurkan Rinnegan Shibai. Ia kemudian menendang dada Shibai hingga terpental. Madara akhirnya bebas dari cengkeraman itu. Boruto bersiap meluncurkan dua rasengan berbeda di kedua tangannya, Foton Rasengan di tangan kanan dan Asuku Rasengan di tangan kiri. Karena Shibai bisa menyerap cakra, Madara membantu dengan mengalirkan energi Rikudo dan Sage Mode ke dalam dua rasengan tersebut. Madara lalu melemparkan tongkat Shakujo yang berputar cepat ke arah Shibai. Simbol bulan dan matahari di tongkat itu menciptakan segel hitam, membuat gerakan Shibai sedikit terhambat. Namun, dengan kekuatan Jougan, Shibai masih bisa menahan dan menjatuhkan tongkat itu. Boruto tidak membuang waktu. Ia langsung menghantam Shibai dengan gabungan Foton Rasengan dan Asuku Rasengan. Serangan itu sangat tajam karena cakra di dalamnya sudah diekstrak hingga batas maksimal. Shibai akhirnya terkena serangan besar itu dan sulit bergerak. Di tengah tekanan, Boruto berkata kepada Madara, "Ambil benda yang kusimpan di balik jubahku. Aktifkan dengan Rinneganmu." Momoshiki menyuruhku datang ke sini untuk tujuan itu. Madara segera mengambil benda yang dimaksud. Benda itu ternyata sumber kekuatan Momoshiki yang bisa menarik cakra. Ketika digabungkan dengan Rinnegan Madara,
Kekuatan Shinjutsu Momoshiki muncul membentuk tangan cakra raksasa. Tangan itu menembus pusaran rasengan dan menancap di dada Shibai, menarik keluar satu jubi dari tubuhnya. Madara terkejut melihat makhluk itu keluar. Sementara Boruto menghentikan rasengannya dan terbang mendekat. Shibai terkapar, tidak mampu menyerap serangan itu karena rasengan Boruto sudah diperkuat oleh energi Momoshiki sejak awal. Madara menatap Boruto dan berkata, "Itu jubi? Apa sebenarnya rencanamu?" Boruto menjawab dengan nada serius. "Momoshiki menyuruhku agar jubi di tubuh Shibai dikeluarkan. Sebenarnya, ada fakta yang mengejutkan. Shibai memang menyimpan jubi di dalam tubuhnya. Itulah alasan dia begitu kuat." Madara mendengarnya dengan kaget lalu berkata, "Jadi benar, pantas saja dia hampir tak terkalahkan." Boruto mengangguk. "Ya. Bahkan ada dewa Otsutsuki lain yang memiliki lebih dari 10 jubi di tubuhnya. Itu sebabnya Momoshiki memerintahkanku untuk datang. Jubi ini nantinya akan dipindahkan ke Obito agar kekuatan pasukan semakin besar. Tujuannya adalah menjadikanmu dan Obito Jinchuriki Jubi untuk memperkuat kekuatan tempur." Madara menatap benda yang sebelumnya ia gunakan, lalu bertanya dengan nada penuh penasaran. "Jadi, itu alasan Momoshiki? Katakan padaku, Boruto. Apakah benda yang aku gunakan tadi juga berasal darinya?" Boruto, atau tepatnya Bunshin Boruto, menjawab dengan tenang sambil menatap Madara. "Kau benar. Momoshiki memang sengaja menyiapkannya. Dia tahu bagaimana cara mengeluarkan jubi dari tubuh Shibai. Karena itu, dia menanamkan cakra Shinjutsu miliknya ke dalam benda itu, lalu merancang agar bisa dikendalikan oleh Rinnegan Otsutsuki yang ada padamu." Madara diam sejenak, mencerna penjelasan itu. Boruto menambahkan dengan suara mantap, "Itu kecerdikan Momoshiki. Tidak semua Otsutsuki punya rencana serumit ini." Setelah berkata demikian, Boruto mengeluarkan sebuah benda lain dari balik jubah hitamnya. Rambutnya tergerai tertiup angin, dan jubahnya berkibar. Gerakannya tampak tenang tapi juga serius. Ia menatap benda itu dengan ekspresi fokus, lalu membuka segilnya menggunakan jari. Sekejap kemudian, benda tersebut meledak dan memicu perubahan besar. Gravitasi yang semula menekan seluruh area mulai hilang, kembali normal seperti sedia kala. Boruto menoleh pada Madara dan berkata, "Madara, tugasku hanya sampai di sini. Aku hanyalah Bunshin, aku hanya diciptakan untuk membantu mengeluarkan jubi dan mengembalikan gravitasi ke keadaan normal. Karena cakraku akan habis setelah ini, aku tidak akan bisa bertahan lebih lama. Setelah gravitasi normal, aku akan lenyap." Benar saja, beberapa detik kemudian tubuh Boruto perlahan memudar hingga benar-benar hilang. Namun, suasana tidak menjadi tenang. Jubi yang berhasil keluar justru mengamuk hebat. 10 ekornya mengibas ke segala arah, menghantam pohon dan tanah tanpa henti. Getarannya membuat semua orang waspada. Orochimaru segera bangkit. Dengan wajah dingin ia berkata, "Kita tidak boleh membiarkan Shibai kembali menguasai jubi. Kalau tidak, semuanya akan sia-sia." Ia langsung menyerang Shibai untuk mengalihkan perhatian. Di sisi lain, Madara menggunakan Rinnegan untuk menjinakkan jubi yang mengamuk. Sambil menahan cakra besar itu, Madara menoleh ke arah Obito dan berkata dengan nada penuh sindiran, "Obito, apa kau tidak merasa rindu melihat jubi? Sepertinya ini mengingatkan kita pada masa lalu." Obito menatap Madara, lalu tersenyum tipis sebelum berkata, "Jadi begitu ya, rupanya Momoshiki sudah menyiapkan semuanya untukku. Aku merasa seakan difasilitasi khusus kali ini. Madara, serahkan jubi itu padaku." Madara mengangguk singkat. Ia lalu mengarahkan kekuatan jubi ke tubuh Obito. Prosesnya tidak mudah. Begitu menyerap, Obito berteriak keras, tubuhnya gemetar, seolah tidak mampu menahan beban cakra raksasa itu. Semua tahu bahwa tidak setiap shinobi bisa menanggung kekuatan jubi. Tubuh manusia memiliki batasan berbeda, dan hanya sedikit yang mampu menahannya. Karena itu, Momoshiki hanya memilih Obito dan Madara untuk menjadi kandidat. Tak lama, tubuh Obito berubah drastis. Kulitnya diselimuti semacam cangkang keras, Rinnegan muncul di matanya, dan di punggungnya terlihat bola-bola hitam gudo udama. Api seperti lilin menyala di belakang tubuhnya, simbol energi alam muncul di perutnya, dan pola Rikudo terbentuk di punggungnya. Kuku dan jarinya memanjang, tubuhnya melayang di udara, dan auranya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Melihat itu, Shibai menggertakkan gigi sambil berbisik dalam hati. "Momoshiki, licik seperti biasa. Jubi seharusnya milikku. Bagaimana mungkin dia memberikannya begitu saja kepada Obito? Aku tidak akan rela." Obito melayang, tapi wajahnya kosong.
Kesadarannya belum stabil. Hashirama yang melihatnya berteriak. Obito, sadarlah. Kau tidak bisa hanya melamun seperti itu. Bergeraklah. Hashirama kemudian menyerang dengan tangan kayu raksasa, tapi Obito dengan mudah menebasnya. Ia bersiap menyerang balik Hashirama, sampai Madara datang menendang wajah Obito sambil berkata, Hashirama, tenanglah dulu. Dia masih berusaha menguasai cakra Jubi. Sekarang tubuhnya sedang ditarik-tarik antara kesadarannya sendiri dengan kekuatan Jubi. Hashirama menoleh cepat, lalu bertanya, apakah dia akan baik-baik saja? Jangan-jangan dia akan hilang kendali selamanya? Orochimaru menjawab dengan serius. Dia akan baik-baik saja selama kita tidak mengganggunya. Sekarang tubuhnya dan Jubi sedang saling bertarung di dalam. Kalau Obito bisa menang, dia akan sadar. Tapi kalau kalah, kesadarannya akan lenyap, dan tubuhnya akan sepenuhnya dikuasai Jubi. Sakumo ikut menimpali. Itu berbahaya. Kalau dia gagal, bukankah Jubi akan mengendalikan tubuhnya? Situasi bisa lebih buruk daripada sebelumnya. Madara mendengarkan dengan wajah khawatir. Ia lalu memberi instruksi tegas. Hashirama, Sakumo, dan Gai. Kalian bertiga serang Shibai. Jangan biarkan dia mendekati Obito. Orochimaru, kau tetap di sini bersamaku. Kita harus mengawasi Obito. Hashirama, Sakumo, dan Gai langsung bergerak menyerang Shibai. Pertempuran pecah di sisi lain, sementara Madara dan Orochimaru tetap berjaga di dekat Obito. Namun, Obito yang belum sadar justru menyerang Orochimaru dengan Chibaku Tensei. Bola raksasa itu melayang ke langit, siap menghancurkan area. Madara dengan cepat menghancurkannya menggunakan Gudo Udama. Orochimaru menggeram. Ini tidak baik. Belum ada tanda-tanda Obito sadar. Madara, adakah solusi lain? Madara terdiam, berpikir keras. Pada saat itu, suara Kashinkoji terdengar lewat komunikasi rahasia Momoshiki. Dari Amegakure, ia berkata, Madara, Orochimaru, apa yang terjadi di sana? Takdir berubah dalam penglihatanku. Aku tadinya melihat Madara akan mati di tangan Shibai, tapi sekarang Obito malah menjadi Jinchuriki. Apa ini ulah Momoshiki? Madara dan Orochimaru saling berpandangan dengan kaget. Orochimaru mendesis. Apa? Madara akan mati? Bagaimana mungkin? Kashinkoji menjelaskan. Ya, sebelumnya aku melihatmu mati, Madara. Tapi tiba-tiba takdir berubah, seakan semuanya diputar balikan. Mendengar itu, Madara segera membuka komunikasi dengan Momoshiki. Momoshiki, katakan yang sebenarnya. Obito belum sadar dan bahkan menyerang kami. Momoshiki menjawab tenang. Jangan panik. Aku sudah melihat jalannya. Obito akan sadar selama Shibai tidak mendekat kepadanya. Karena itu, biarkan yang lain menjauhkan Shibai dari lokasi. Kashinkoji lalu bertanya dengan curiga. Bagaimana bisa kau melihat masa depan yang berbeda dariku? Apa sebenarnya rahasiamu? Momoshiki menjawab singkat. Cara melihat masa depan tidak sama. Aku dan kau punya metode berbeda. Menjelaskannya butuh waktu panjang, dan sekarang bukan saatnya. Jalankan saja perintahku. Setelah itu, komunikasi Momoshiki terputus. Di sisi lain, Obito masih belum sadar. Ia melepaskan Gudo Udama tanpa henti, seolah kerasukan. Madara akhirnya mengikat tubuh Obito dengan kekuatan Rinnegan, membuatnya terbelenggu dan tidak bisa bergerak. Madara bergumam pelan. Obito, kau harus melawan. Kalau kau gagal, kau akan hilang selamanya. Madara berhasil masuk ke alam bawah sadar Obito. Di sana ia melihat Obito yang sedang berjuang keras menahan kekuatan Jubi di dalam tubuhnya. Untuk membantu, Madara memasang Fuinjutsu ke tubuh Obito. Perlahan, kekuatan Jubi mulai mereda. Namun setelah itu Madara terjatuh, karena ia baru saja mengeluarkan jurus terlarang yang membuat Rinnegan-nya kehabisan cakra. Obito mulai sadar. Ia menatap tubuhnya sendiri dengan ekspresi bingung. Orochimaru bertanya pelan, Obito, bagaimana keadaanmu sekarang? Apa kau merasa lebih baik? Obito menggeleng pelan lalu menjawab, entahlah. Tubuhku terasa sangat berat. Aku tidak tahu apa yang barusan terjadi. Bisa kau jelaskan? Madara mendengus sambil menjawab, kau ini merepotkan sekali. Dari dulu selalu saja begitu. Seharusnya kau bisa lebih mengendalikan Jubi. Obito menatap Madara dengan serius. Jangan bicara seolah semuanya mudah. Aku tidak sehebat dirimu, Madara. Tubuhmu mampu menampung banyak biju sekaligus, bahkan Jubi, tanpa efek samping yang berarti.
sedangkan tubuhku jauh lebih lemah. Hanya menahan satu jubi saja sudah hampir membuatku kehilangan kendali. Setelah itu, Madara, Obito, dan Orochimaru kembali bergerak menuju tempat Shibai. Saat itu Shibai sedang ditekan oleh Hashirama, Sakumo, dan Might Guy. Suasana pertarungan baru mulai terbentuk. Orochimaru langsung mengaktifkan Sage Mode dan merasakan keberadaan Hashirama. Mereka ada di utara, kata Orochimaru. Sepertinya mereka masih bisa bertahan. Dengan Obito yang kini menjadi Jinchuriki Jubi, kekuatan pasukan bertambah. Sumber cakra milik Shibai akhirnya bisa menjadi target yang lebih mudah dihancurkan. Dalam perjalanannya, Momoshiki muncul melalui penglihatan masa depan. Ia membantu agar Obito benar-benar menjadi Jinchuriki Jubi. Menurut Momoshiki, hal itu adalah bagian dari takdir yang memang harus terjadi. Setelah beberapa waktu, mereka sampai di lokasi Shibai. Di sana terlihat Shibai sudah terkepung oleh banyak pohon mokuton milik Hashirama. Salah satu tangannya bahkan sudah terputus karena serangan Hachimon Tonkou. Melihat kesempatan itu, Orochimaru bergerak cepat. Tubuhnya berubah menjadi ratusan ular kecil yang langsung menyerbu ke arah Shibai. Madara yang melihat perubahan Orochimaru hanya menghela napas sambil berkata dengan nada jengkel, "Kau benar-benar tidak pernah berubah. Kekuasaanmu selalu membuatku pusing." Ular-ular Orochimaru mulai mengepung Shibai. Obito kemudian mengikat tubuh Shibai dengan rantai cakra dari bola hitam abadi. Namun Shibai dengan cepat mengaktifkan dojutsu miliknya dan memantulkan semua serangan itu hingga Obito terhempas jauh. Ia pun beregenerasi, lalu mengakses kekuatan Jubi dalam tubuhnya. Shibai membangkitkan sebuah pohon raksasa dari elemen Mokuton. Dari pohon itu muncul bunga merah dengan rongga-rongga besar yang kemudian menembakkan banyak bola cakra. Obito melindungi dirinya dengan perisai Budari Kudo, sementara Sakumo, si taring putih Konoha, melompat cepat sambil mengeluarkan aura cakra putih yang menyelimuti tubuhnya. Pola matanya berubah, dan ia mengeluarkan dua pedang kecil lalu melemparkannya ke arah Shibai. Shibai mencoba mengecilkan pedang itu dengan dojutsu miliknya. Tetapi ternyata pedang itu berubah menjadi dua Bunshin Sakumo. Kedua Bunshin itu langsung menyerang jantung Shibai dengan pukulan Sage Mode hingga Shibai terpental. Might Guy juga turun dari langit dengan tendangan kuat. Serangan itu membuat pundak Shibai patah dan tanah di sekitarnya hancur. Madara dan Hashirama yang melihat hanya berdiri, tampak menganalisis sumber cakra Shibai, seolah sedang menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Pertempuran berlanjut dengan Orochimaru, Sakumo, dan Might Guy yang berusaha menyegel Shibai. Namun segel itu dipantulkan kembali oleh kekuatan refleksi Shibai. Akibatnya mereka bertiga terpental. Shibai lalu meluncurkan serangan mematikan, Tomogoroshi no Haikotsu. Serangan itu mengenai tubuh Sakumo, sementara Orochimaru dan Guy berhasil diselamatkan oleh Hashirama dan Obito. Momoshiki muncul kembali dalam pikiran Madara. Ia berkata, "Bagus, biarkan Sakumo menjadi korban. Sekarang gunakan kesempatan ini untuk menghancurkan sumber cakra Shibai." Madara pun mengikuti arahan itu. Ia menghantam jantung Shibai dengan tangan kosong, lalu mengeluarkan Kekei Genkai tulang seperti Kimimaro untuk menembus pertahanan Shibai. Madara berkata, "Kau tidak bisa menggunakan kekuatan refleksimu sekarang. Aku tahu ada jeda beberapa detik setiap kali kau menggunakannya. Dan aku memanfaatkan celah itu." Madara terus menyerang dengan taijutsu cepat, menghancurkan lapisan pelindung cakra Shibai. Ia kemudian menancapkan panah cakra dari Gudo Udama tepat ke sumber cakra Shibai. Akhirnya sumber cakra itu retak, lalu hancur oleh serangan terakhir Madara yang dipenuhi petir. Shibai terkejut. Ia tidak menyangka Madara mengetahui kelemahan refleksinya. Dalam keadaan lemah, Shibai akhirnya disegel ke dalam Rikudo Chibaku Tensei yang berbentuk bulan bercahaya. Madara tersenyum puas. Namun ketika ia melihat tubuh Sakumo perlahan berubah menjadi abu karena terkena Tomogoroshi no Haikotsu, ia bergumam, "Maafkan aku, Sakumo. Aku tidak bisa menolongmu barusan. Jika aku mendekat, aku juga akan mati. Kau adalah shinobi hebat yang jasanya tidak akan kulupakan." Momoshiki kembali muncul dan menjelaskan pada semua orang. "Kalian sudah melakukan pekerjaan bagus. Sumber cakra Shibai berhasil dihancurkan. Tapi jangan terlalu senang dulu. Itu hanya 2% dari seluruh kekuatannya." Hashirama bertanya, "Mengapa harus mengorbankan Sakumo? Bukankah kita jadi kekurangan orang?" Momoshiki menjawab, "Dari awal aku sudah melihat masa depan. Sakumo memang akan mati. Karena itu aku menyiapkan Obito sebagai penggantinya dengan menjadikannya Jinchuriki Jubi." Orochimaru menimpali, "Aku masih belum paham soal kekuatan refleksi Shibai. Bagaimana cara kerjanya sebenarnya?" Momoshiki menjelaskan panjang lebar. Ia menerangkan bahwa refleksi Shibai bisa memantulkan serangan dari 4 arah, tapi bagian atas kepalanya lemah. Selain itu, setiap kali Shibai menggunakan refleksi, ada jeda beberapa detik sebelum bisa digunakan lagi.
Celah itulah yang dimanfaatkan Madara. Namun Momoshiki memperingatkan, pertarungan kita belum selesai. Shibai masih punya banyak kekuatan lain. Hancurnya sumber cakra tadi hanyalah sebagian kecil. Jadi kalian harus tetap waspada. Mendengar hal itu, Madara dan yang lain hanya bisa bersiap. Mereka tahu pertempuran yang lebih besar masih menanti.